cerita tentang bahwa Rianto ini hidup dari keluarga yang kurang berada. Bapaknya hanya seorang tukang becak, Pak Sukarmin. Ibunya Bu Kartini hanya sebagai seorang ibu rumah tangga yang notabene memang Indonesia tidak bisa dikooptasi oleh satu kelompok atau satu agama. Yang itu kemudian konkretnya adalah pada tahun 2000 Gus Dur memberikan instruksi kepada Ansor untuk ikut melaksanakan pengamanan di gereja-gereja pada saat malam perayaan Natal. Yo ngopi, yo diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ngopi, yo diskusi. Sahabat-sahabat semua, pada segmen kali ini kita sudah mendatangkan bintang tamu yang sangat luar biasa, di mana beliau ini sudah memiliki track record yang sangat-sangat menurut kami di lingkup Ansor sendiri memiliki motivasi-motivasi yang sangat luar biasa di relate masyarakat. Di samping saya sudah ada Ahmad Saifullah atau Gus Ipung gitu. Siap. Beliau ini merupakan Ketua PCGP Ansor Kota Mojokerto. Selamat malam Gus Ipung. Selamat malam Gus Ipung. Hari ini kita akan membahas sahabat kita yang telah memiliki surga di sana, yaitu sahabat Rianto. Dan kebetulan Gus Ipung ini tetangga beliau. Nanti kita gali-gali, kemudian nanti sedekat apa sahabat Rianto dengan masyarakat dan begitu Gus. Kira-kira bisa diceritakan Gus? Kira-kira sahabat Rianto ini kesehariannya seperti apa? Terus kemudian pengabdiannya di Ansor itu seperti apa? Kira-kira Gus? Iya. Berbicara Rianto pasti kita tidak terlepas dengan berbicara Banser. Dan sekilas cerita tentang bahwa Rianto ini hidup dari keluarga yang kurang berada. Bapaknya hanya seorang tukang becak, Pak Sukarmin. Ibunya Bu Kartini hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Rianto ini anak pertama dari sebenarnya 7 bersaudara, tetapi satu meninggal, tinggal 6 bersaudara. Dan sejak kecil Rianto sudah hidup di tengah ruang pluralisme karena bapaknya sendiri itu adalah tukang becak yang setiap harinya itu bekerja mengantarkan antar jemput anaknya seorang juragan yang Chinese notabene untuk berangkat dan pulang dari sekolahnya. Rianto sendiri latar belakangnya juga sangat terbatas. Kesempatan mengenyam pendidikan hanya sampai SD, SMP tidak lulus karena keadaan ekonomi keluarganya, sehingga dalam kutip memaksa Rianto untuk sejak kecil sudah bekerja, mulai dari kerja serabutan menjadi tukang batu, kerja menjadi buruh sepatu dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya Rianto itu direkrut oleh salah seorang kader Banser untuk ikut bekerja di koperasi kedelai milik salah seorang pengusaha di Mojokerto. Rianto sebagai OB kalau sekarang ya, tukang bersih-bersih, tukang sapu-sapu. Bahkan di situ diceritakan juragannya di koperasi ini punya, kalau sahabat masih ingat dulu ada kendaraan namanya kendaraan Willys ya. Rianto bagian bersihkan kendaraan Willys itu, bagian manasi, bagian ngerumat lah. Juga ada Vespa yang kemudian pada akhirnya nanti Vespa ini yang menjadi saksi membersamai Rianto sampai pada hari akhir. Itu si Rianto. Dan Rianto ini saya kira takdir terbaik yang dimiliki oleh Banser ya. Karena di tengah Rianto ini berkhidmat belum cukup lama, tapi Allah memberikan satu jalan yang luar biasa. Rianto menjadi syahid di jalan suci melalui pengorbanannya menyelamatkan saudara-saudara umat Kristiani dari ancaman pengeboman di tempat ibadah gereja pada waktu itu. Sangat sederhana sekali sahabat Rianto ini, sahabat-sahabat. Berlanjut tentang tanda kutip syahid itu tadi Gus. Irisan-irisan seperti itu kan sering kali kita dengarkan. Bahkan fanatisme itu adalah sekat yang paling berbahaya di atas semua keberagaman.
seperti yang kita tahu di KM 50 itu kan Ya, betul. ya, itu kan tanda kutipnya kan mati syahid. Ya. Apakah salah satu itu juga salah satu faktor, apakah itu menjadi katakan bahasa mati syahid sama seperti sahabat Rianto? Ya. Kira-kira gimana, Mas? Saya melihatnya begini ya. Kalau kita flashback kembali kepada tahun 2000 itu kan, kita masih belum cukup familiar dengan istilah toleransi, dengan belum cukup istilah bahwa kita ini bisa berharmonisasi antar lintas agama. Dan saya kira ini juga tidak terlepas keberkahan kita memiliki seorang Gus Dur ya. Jadi inisiasi keberadaan Banser khususnya untuk kemudian turut serta membantu pengamanan di tempat-tempat ibadah umat Kristiani itu kan juga inisiatornya adalah Gus Dur. Yang saya kira ini yang saya kira relate bahwa kemudian Gus Dur itu selalu disebut sebagai orang yang melampaui zamannya. Di tengah orang masih belum familiar dengan istilah pluralisme, dengan kehidupan toleransi, Gus Dur sudah melakukan itu. Salah satunya adalah bagaimana ketika kemudian Indonesia mendapatkan ancaman secara nasional tentang keamanan dalam salah satu ibadah, salah satu umat beragama di Indonesia, dalam hal ini Kristiani. Gus Dur justru hadir paling depan untuk menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada bangsa dan negara bahwa itu tidak hanya kewajiban oknum-oknum tertentu, tetapi itu adalah kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia bersama-sama menjaga keamanan, kenyamanan ibadahnya para umat beragama di Indonesia, yang notabene memang Indonesia tidak bisa dikooptasi oleh satu kelompok atau satu agama. Yang itu kemudian konkretnya adalah pada tahun 2000 Gus Dur memberikan instruksi kepada Ansor untuk ikut melaksanakan pengamanan di gereja-gereja pada saat malam perayaan Natal. Dan itu yang kemudian menjadi jalan bagi kita untuk ternyata kehidupan kita ini begitu indahnya dengan keadaan toleransi. Meskipun dari sisi yang lain bahwa kemudian ya ini merakut korban, tetapi korban ini adalah satu fakta demografis bahwa Indonesia ini tidak bisa dengan mudah tercerai-berai hanya karena provokasi-provokasi sekelompok pihak di dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan Rianto saya kira justru menjadi syahid yang benar-benar syahid dunia akhirat, karena saya yakinnya ketika kita sudah alma mater Banser, itu di dalam setiap langkah kita adalah ibadah kepada Allah melalui khidmat, dan setiap yang kita lakukan di dalam harokah kebanseran itu adalah semata-mata untuk memberikan khidmat lahir batin, bahwa ini semuanya kita landaskan sebagaimana cita-cita para muassis li'ilai kalimatillah allati hiyal ulia. Saya kira itu. Ya. Sehingga Rianto benar-benar menjadi syahid yang sebenarnya. Bukan hanya syahid, Gus, mungkin juga mendapatkan keberkahan di Indonesia. Berbicara tentang keberkahan, Gus, kira-kira dari pengalaman pribadi panjenengan ki Mbak, memaknai sebuah keberkahan itu secara ilmiah atau secara teori itu seperti apa, Gus? Sederhananya kan begini, berkah itu kan ziyadatul khair. Jadi berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ketika kita melakukan satu kebaikan dan kemudian satu kebaikan ini berdampak lahirnya kebaikan yang kedua, kebaikan yang ketiga, bahkan kebaikan yang kesekian kalinya, itulah yang kemudian berkah. Nah, bahwa kemudian secara lebih luas bisa kita pahami atau bisa kita lihat bahwa keberkahan itu bisa berlaku ke dalam maupun juga berlaku keluar. Artinya ke dalam itu begini, ketika kita melakukan satu kebaikan dan konsepsi berkah adalah ziyadatul khair, maka kebaikan yang kita lakukan ini akan mendatangkan kebaikan yang lainnya kepada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan secara eksternal, keberkahan secara eksternal ini kan akhirnya ketika kemudian kita melakukan satu kebaikan dan kebaikan ini dirasakan menjadi sebuah kebaikan yang lain oleh orang-orang lain atau oleh kelompok lain atau oleh yang di luar kita, maka ini juga menjadi keberkahan. Yang ini saya kira justru ketika kita berbicara keberkahan itu sebenarnya kita sedang menapaki jalan menjadi manusia terbaik. Apa itu?
indikasi sederhana dan paling utama adalah khairunas anfa'uhum linnas. Dan keberkahan itu mengantarkan kita ke sana sebenarnya. Maka yang harus kemudian kita pahami tentang kita melihat keberkahan khususnya dalam konteks berkhidmat ya, baik itu di Gerakan Pemuda Ansor, di Banser maupun secara umum di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, adalah bahwa kemudian kita ini sedang menapaki untuk menjadi manusia terbaik melalui upaya-upaya, perilaku-perilaku, aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan kemanfaatan baik untuk kita maupun kemanfaatan untuk orang lain ataupun untuk Jam'iyah dan umat di dalam Jam'iyah itu sendiri. Saya kira itu keberkahan menurut saya. Sangat luar biasa sekali. Jadi Gus Ipung ini benar-benar secara teoritis dan juga praktek sendiri pribadi itu sudah sangat luar biasa sekali Gus ya. Jadi ini terkait dengan kembali ke Gus Dur tadi Gus. Kami timnya redaksi podcast Ansor ini mencari data di mana data itu terkait dengan hak asasi manusia dan ini sangat isu yang paling tinggi saya kira. Di Turin Italia itu pernah melakukan penelitian di mana penelitian itu mengukur kapasitas masyarakat kota dan masyarakat desa. Pada tahun 2008 masyarakat desa itu gotong royongnya itu sangat tinggi sekali, Gus. Tinggi sekali ya. Namun pada tahun 2002 kemarin, tahun 2020 kemarin itu mengalami penurunan. Lah, kira-kira faktor-faktor apa yang bisa membuat penurunan gotong royong di tingkat desa ini berkurang, Gus? Iya, ya ini memang kita masih merasa perlu untuk kemudian kembali mengingat apa-apa yang sudah diajarkan oleh para muassis kita ya. Dalam konteks ini saya itu selalu ingat apa yang pernah dijadikan sebagai sebuah konsepsi oleh Rois Am pada tahun berapa itu, yakni Allahyarham Kiai Ahmad Siddiq, bahwa kemudian di antara karakter kader atau warga NU itu adalah dikategorikan dalam identitas mabadi khairu ummah. Yang diantaranya mabadi khairu ummah ini ada 4 karakter. Yang pertama adalah orang disebut sebagai mabadi khairu ummah itu ketika di dalam dirinya memiliki karakter yang disebut dengan asidik atau kejujuran. Kemudian yang kedua, mereka yang kemudian memiliki karakter al-amanah, mampu bertanggung jawab atas apa yang harus dibebankan kerjanya kepada dia. Kemudian yang ketiga adalah al-i'tidal, artinya keadilan yang itu dilakukan oleh dirinya maupun untuk orang lain. Dan yang keempat itu adalah at-ta'awun. Artinya at-ta'awun ini yang kemudian menjadi semakin relevan bagi kehidupan kita sekarang, di mana masyarakat secara umum bahkan mungkin hari ini selisihnya tidak terlalu besar antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan dalam konteks ta'awun tadi itu, atau istilah kerennya gotong royong atau saling tolong menolong ini. Maka saya kira memang penting untuk kembali kepada konsepsi itu, dan saya kira ini kembali menemukan relevannya, dan sekaligus ini menjadi bukti bahwa ilmu-ilmunya para kiai-kiai kita itu selalu solihun likulli zaman wa makan, selalu relevan di setiap masa dan di setiap tempatnya. Karena apa? Selalu bernilai universal. Maka dalam konteks internal kita sebagai Jam'iyah Nahdlatul Ulama, saya kira menjadi penting kembali untuk merefleksikan tentang konsepsi karakter yang pernah diinisiasi oleh M. Siddiq, bahwa kita harus menjadi kader, menjadi warga, menjadi umat yang mabadi khairu ummah itu. Sehingga kemerosotan tentang nilai-nilai sosial yang positif yang selama ini sudah terbangun besar, ini tidak kemudian semakin hilang, tetapi kita menemukan titik tolak dari keterpurukan ini kemudian menjadi naik kembali. Salah satu hal yang paling kita rasa ya masalah gotong royong. Dulu kalau di desa itu kan kalau orang mau membangun rumah, mulai dari istilah Jawa ini duduk pondasi. Itu orang tidak perlu undang-undang, Pak. Orang sekitar akan langsung dengan serta-merta, oh yo, Pak Paijo Arab duduk pondasi bareng-bareng. Sampai pada kalau kita masih ingat ketika menaikkan kudo-kudo, apa itu istilahnya limasnya atap itu kan juga tidak perlu undang-undang. Masyarakat
dengan kesadarannya itu kemudian bahu membahu, tolong menolong untuk kemudian menaikkan kuda-kuda itu, dan yang punya hajat itu juga kemudian tidak semata aju sudah menyiapkan rangkaian makanan dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya kan yang disebut oleh Gus Dur Islam kosmopolitan, itu Islam yang tidak perlu diformulasikan. Karena apa? Kita hidup ini sudah seperti menjalankan apa-apa yang ada di jalan Islam, gotong royong, tolong menolong, jujur, kemudian ya nilai-nilai universal itu sih yang saya kira penting kita kembali kepada, setidaknya merefleksikan untuk merelevansikan apa yang pernah diinisiasi oleh Yang Maha Siddiq dalam konteks konsepsi Mabadik Khairul Ummah tadi itu. Sangat luar biasa sekali sahabat-sahabat sekalian. Ini kita ngobrol juga agak sedikit haus ya. Jadi kira-kira kita minum dulu Gus. Ini kopi asli Sambeng ini. Sambeng ini salah satu lembaga penunjang kegiatan dari perekonomian. Oh, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Gus. Mantap kopinya. Mantap sekali. Semantap gerakannya sahabat-sahabat di Atur Sambeng. Sangat hebat sekali. Gus, terkait dengan 4 konsep ini tadi, mulai dari Siddiq, amanah, terus kemudian Itidal dan Ta'awun tadi ini, selama panjenengan memimpin di BCGP Ansor Kota Mojokerto ini, kesulitan apa kira-kira yang pernah panjenengan hadapi, terus kemudian membuat panjenengan ini sudah, maksudnya paling down sendiri, kira-kira. Terus kemudian berpikir, arek-arek kok gini ya? Itu pernah nggak kira-kira? Saya tak bercerita sedikit tentang konteks kota ya, karena saya memimpin di pimpinan cabang Kota Mojokerto ya. Secara demografis terutama ya, faktanya adalah bahwa kemudian masyarakat perkotaan itu satu pasti lebih heterogen. Benar. Yang kedua itu masyarakatnya sangat logis. Yang ketiga, konsekuensi dari masyarakat yang logis itu pasti masyarakatnya perhitungan. Betul. Sehingga di dalam kompleksitas masyarakat perkotaan ini memang yang tidak bisa kita hindari adalah individualisme. Karena mereka hanya berpikir ketika aku hari ini beraktivitas maka aktivitas saya harus menghasilkan A, B, C, D, E, dan ketika saya sudah capek saya akan istirahat, besok karena saya aktivitas lagi. Jadi yang pertama yang menjadi masalah, problem utamanya adalah masalah individualisme di dalam masalah perkotaan. Yang kedua, bahwa kemudian masyarakat yang logis itu cenderung kepada pragmatis. Yang ini seringkali kemudian menjadi pertentangan ketika kita berbicara tentang gerakan di NU ya, yang harus menjawab tentang atau mengejawantakan tentang sistem keberkahan, sistem khidmat. Ini kan sesuatu yang bagi masyarakat perkotaan itu kan tidak ada sama sekali di dalam mindsetnya. Ketika saya melakukan A maka harus berdampak B, kan begitu kan? Tidak ada ketika ya sudah pokoknya saya melakukan A saja, bahwa nanti A menjadi B menjadi C itu urusan yang lain, kan tidak ada. Maka yang pertama yang menjadi problem di masalah perkotaan itu adalah individualisme, yang kedua adalah masalah pragmatisme. Dua hal ini itu menjadi tantangan terbesar di dalam pengalaman saya memimpin gerakan Ansor di Kota Mojokerto. Tetapi sekaligus ini juga menjadi satu inspirasi. Sehingga ternyata pola pendekatan di masyarakat perkotaan itu juga harus rasional gitu kan. Ketika kita berbicara berkah seumpama itu, maka kita harus bisa menyampaikan keberkahan dalam konsepsi masyarakat perkotaan awam itu bagaimana. Ketika kita berbicara khidmat ini kan sebuah pelayanan tulus yang kita berikan kepada orang lain atau kepada pihak lain tanpa ada tendensi apapun. Yang selama ini masyarakat perkotaan itu tidak bisa. Ketika saya beraktivitas ya harus ada tendensinya, harus ada feedbacknya, kan begitu. Dua hal itulah yang kemudian menjadi hambatan sekaligus menjadi sumber inspirasi, sehingga kurang lebih saya mendapatkan amanah gerakan pemuda Ansor di 4 tahun itu setidaknya justru ini menjadi daya tarik, karena salah satu hal yang saya lakukan adalah mau nggak mau akhirnya kita harus meng-create inovasi tentang bagaimana melakukan pendekatan. Di antaranya memang ya ini sekaligus ya mudah-mudahan ini jadi ajang promosi gratis buat saya gitu kan. Jadi saya itu akhirnya melakukan terobosan mengenalkan sebenarnya secara sederhana mengenalkan Ansor itu lewat
produk casual, dalam hal ini t-shirt, sweater, seperti hoodie yang saya pakai ini. Oh iya. Sehingga masyarakat itu begini, istilahnya kalau dalam istilah marketing itu soft selling lah ya. Soft selling. Kita tidak langsung memberikan logo Ansor segitiga, tetapi kita sampaikan angka di mana itu adalah tahun lahirnya Ansor. Dan orang menggunakan itu tidak kemudian canggung atau sukan atau apa, karena kita juga ya lagi-lagi itu bahwa kemudian masyarakat perkotaan secara demografis memberikan inspirasi kepada kita bagaimana Ansor juga harus mau menggunakan landasan pergerakan kita itu kan al-muhafadhu al-qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Di kota saya balik al-ahdu bil jadidil aslah dulu dengan tetap wal muhafadhu bil qadimi sholih. Jadi kita berkreasi dulu, melakukan satu inovasi apapun itu bentuknya, tetapi tidak boleh tercerabut dari akar bahwa kita ini adalah bagian daripada Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang itu kemudian akhirnya saya mendapatkan inspirasi dan inovasi tentang bagaimana mengelola gerakan di Pemuda Ansor. Termasuk yang pernah kita lakukan adalah selama 1 tahun penuh kita punya kontrak dengan Habib Syekh Ja'far rutinan, yang waktu itu cukup viral di kalangan anak-anak muda dalam konteks baik itu keagamaan maupun sosial, terutama di ruang-ruang media sosial, dan itu dampaknya luar biasa. Itu yang saya kira tantangan sekaligus sumber potensi yang bisa kita lakukan, yang saya lakukan di Kota Mojokerto ya. Sangat luar biasa sekali sahabat-sahabat. Jadi Gus Ipung ini bukan hanya pemimpin birokrat atau organisasi, ternyata entrepreneur juga. Jadi entrepreneur sekaligus pemimpin Jamiah dan organisasi, sangat luar biasa sekali. Kira-kira Gus, untuk tips untuk mempertajam source marketing tadi, kira-kira ada tips nggak Gus? Sebenarnya begini ya, saya selalu tertarik dengan teori-teori lama ya, termasuk ini ya, bahwa Al-Quran itu kan sholihun likulli zaman makan tadi itu ya. Dan itu juga saya meyakini bahwa Ansor ini sebagai turunan dari Jamiah Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama ini yang didirikan oleh para muassis itu juga akan memiliki karakter yang sama tentang sholihun likulli zaman makan. Maka tip and triknya yang paling penting adalah di dalam setiap kerangka pergerakan kita atau aktivitas kita itu kita harus mampu menjadi satu tawaran solusi bagi problematika masyarakat pada saat itu. Yang kedua, mau nggak mau kita harus melakukan relevansi atas gerakan-gerakan yang kita lakukan. Contoh sederhana dari relevansi ini adalah kaderisasi yang kita lakukan. Ini kemarin saya sampaikan waktu nah ini bocoran saja. Ini menjadi materinya PKL sebenarnya. Saya melihat ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam konteks itu ya. Yang pertama, kita ini sudah punya anggota. Selama ini anggota ini hanya kita lihat sebagai angka saja. Oh, sponsor saya sudah 100 sekian, anggota Ansor saya sudah sekian ranting. Tetapi kita tidak pernah melihat itu sebagai satu pandangan bahwa semakin banyak kader, semakin melimpah kader, ini adalah potensi ekonomi yang bisa kita create. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan itu selain memang menghidupkan organisasi, ini harus kita lihat sebagai sumber transformasi perekonomian. Arti transformasi perekonomian itu begini, setiap kali kegiatan itu pasti menggunakan anggaran. Betul. Anggaran ini kita selalu terpacu pada bicara golek, sumbangan dan sebagainya. Kenapa nggak kita berpikir bahwa kegiatan itu sama dengan sumber ekonomi potensial yang bisa kita optimalkan. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan formal kaderisasi terutama kita jadikan sebagai ruang vokasi untuk mengasah keterampilan para kader. Jadi ruang kaderisasi baik itu BKD, Diklatsar, BKL atau Susbalan ini harus kita lihat juga sebagai ruang untuk mengasah keterampilan terutama soft skill bagi kader-kader kita dalam rangka menjawab tantangan zaman. Apa hari ini? Terutama contoh paling sederhana dan paling mudah ditangkap adalah bahwa hari ini kita tidak bisa hidup dalam atau terlepas dari teknologi, media sosial dan lain sebagainya. Maka setidaknya soft skill yang harus dibangun oleh kader selain penguatan ideologi adalah penguatan tentang kemampuan mengasah dan mengelola teknologi ini, baik itu media sosial ataupun yang lainnya. Itu yang menurut saya tip and trick. Yang ketiga, ini saya ingat
sedikit apa ya? Kenapa kemudian dulu Mbah Yai Hasbullah pada tahun 1918 itu mendirikan Nahdlatul Tujjar? Setelah sebelumnya pada tahun 1014 mendirikan Taswirul Afkar, 1916 mendirikan Nahdlatul Wathon. Rangkaian kegiatan ini saya kira juga visioner. Yang saya kira ini perlu dilihat oleh kader, oleh kita sebagai kader bahwa Nahdlatul Tujjar itu berprinsip bahwa setiap harokah di dalam organisasi itu juga harus dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan perekonomian. Hari ini yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa ekonomi menjadi salah satu kebutuhan primer atau pandangan primer bagi siapapun, termasuk warga NU, wabil khusus kader Ansor. Maka ketika Ansor tidak mau kehilangan relevansinya, maka gerakan-gerakan yang dilakukan harus juga menjawab tantangan tentang bagaimana mengurai tentang problematika ekonomi. Itu sih yang saya kira. Sangat luar biasa sekali, Gus. Jadi ini agar tidak timbul opini baru. Iya. Tadi anggota adalah bahasa kasarnya, anggota adalah sumber perekonomian, Gus. Kira-kira apakah itu tidak dalam kategori agar tidak tersilang, Gus? Apa tidak dalam kategori cari makan di organisasi, Gus? Nah, ini mindset yang saya kira kurang tepat ya. Iya. Memang yang mungkin yang kita alami itu seringkali begitu ya. Karena apa? Yang melakukan itu belum selesai dengan mabadi khairul ummah tadi itu. Sederhananya, saya ingin sampaikan begini. Kenapa kemudian saya tadi menyampaikan bahwa banyaknya kader ini kemudian bisa menjadi sumber perekonomian, itu ketika dalam sudut pandangnya kita melihat bahwa ini akan menjadi manfaat bagi kader sekaligus menjadi manfaat bagi organisasi. Bahwa kemudian dalam konteks ini saya agak ekstrim ya. Iya. Kapitalisme itu juga tidak selalu jelek gitu kan. Tapi kalau kapitalisme itu kita kelola dengan cara yang lebih baik dan lebih santun, saya kira juga akan baik. Kalau dalam konsepsi ekonomi, kalau kita bisa mampu menguasai dari hulu sampai hilir, dan ini kemudian kita orientasikan kepada manfaat jamiah, juga pasti baik. Problemnya adalah hulu hilirnya bisa kita lakukan nih, tapi kemanfaatannya seringkali hanya selesai pada dirinya sendiri, perseorangan, tidak dikembalikan kepada jamiah atau organisasi. Kalau saya punya bukunya itu, Spirit Nahdlatul Tujjar, itu mengatakan begini, Mbah Yai Hasbullah itu mendirikan Nahdlatul Tujjar itu dengan komposisi pola manajemen yang sudah terstruktur. Artinya bahwa kemudian ini akan menghidupi jamaah dalam konteks penghasilan secara pribadi, juga akan menghidupi jamiah dalam konteks penghasilan secara komunal. Artinya apa? Sejak awal ketika perilaku ekonomi dalam organisasi dilakukan, itu murni untuk jamiah. Profit orientednya itu tidak hanya kepada personal, tapi kepada jamiah. Sederhananya beginilah, ketika ada pelakuan ekonomi, maka nilai ekonomi atau profitnya ini kemudian ada persentase yang ini untuk organisasi, dan memang tetap ada persentase yang ini untuk kepentingan pribadi. Karena bagaimanapun sekali lagi bahwa di antara yang paling efektif hari ini melakukan pendekatan, kemudian melakukan rekrutmen, juga melakukan pengkaderan, itu adalah dengan salah satunya adalah dengan jalur ekonomi. Sehingga ketika itu kemudian jalan, dan tadi saya menyampaikan bahwa kader ini sebagai sumber perekonomian, itu harus dilihat dari dua sisi, baik menjadi subjek maupun menjadi objek. Jangan sampai kemudian hanya menjadi objek saja gitu kan, atau menjadi subjek saja juga salah. Harus dua-duanya harus jalan. Saya kira itu. Sangat luar biasa sekali memang. Tadi itu sahabat-sahabat semua, Gus Ipung ini memang saya akui sangat luar biasa sekali. Masih dalam proses belajar lah. Tapi memang tadi keilmuannya sangat relevan sekali, Gus. Iya. Gus, ini karena memang durasinya memang siap, terima kasih. Harusnya tadi sore, Gus. Jadi itu tadi sahabat-sahabat semua, ilmu dari Gus Ipung ini sangat, saya yakin jika sahabat-sahabat semua mendengarkan dari awal sampai akhir, banyak sekali ilmu-ilmu yang sangat relate di masyarakat, dan kami ucapkan sangat terima kasih sami. Sudah bersedia hadir di podcast kami. Semoga nanti Departemen Media ini menjadi inspirasi bagi PAC-PAC yang lain. Betul. Dan saya juga sepakat sekali dengan adanya ini, karena memang hari ini inilah dunia kita. Kenyataan kita, realitas kita hari ini tidak hanya dunia nyata, dunia maya juga menjadi realitas yang harus kita bangun.
Itu tadi sahabat-sahabat semua, untuk mengakhiri segmen kali ini ada kuota sedikit Gus. Cukup lah. Cukup. Yeah. Ya. Beberapa hal yang sangat kita perlukan sebagai pegangan hidup adalah bermanfaat untuk orang lain dan juga bermasyarakat dengan baik. Terima kasih, kami dari Departemen Media Ansor Sambeng. Jangan lupa kopi Sambang-Sambeng dan juga yo ngopi, yo diskusi. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum lagi Gus. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.